Udah ya, udah tahu kondisinya ya. Kita mulai. Udah siap? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pak Kadis Provinsi Pak ya, Provinsi Jawa Barat, beliau juga hadir di tengah-tengah kita untuk menjelaskan bahwa saat ini yang juga hampir viral di sosmed terkait dengan adanya jembatan ataupun pagar-pagar ini. Jadi gini teman-teman semuanya, kami dari KKP menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa di Bekasi juga ada, ya kan? Nah, ini secara teknis nanti Pak Kadis yang akan menerangkan seberapa besar wilayah maupun untuk apa sebetulnya itu kan. Sebetulnya ini proyek dari Pemdanya yang di ujung sana untuk TPI Pak ya, tempat pelelangan ikan gitu. Jadi nyambung sampai sini nanti Pak Kadis akan menyampaikan. Intinya dari KKP kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, L laut ya. Ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKPRL-nya ya. Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka, nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama antara Pemda, kemudian mungkin dari perusahaannya Pak Kadis akan menjelaskan dari mana, nanti akan kita rapatkan bersama, duduk bersama, termasuk dengan instansi terkait ya. Di sini mungkin ada teman-teman instansi lain yang menerbitkan dokumen darat atau apa. Dari saya cukup sekian dulu, mungkin Pak Kadis akan menambahkan. Silakan Pak Kadis. Izin Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dirjen dan jajaran, rekan-rekan wartawan yang hadir pada hari ini. Sebenarnya sudah dari pagi ya, tadi kita sudah ketemu gitu ya. Baik, saya langsung saja terhadap apa yang menjadi berita viral gitu ya di beberapa media pada hari-hari terakhir ini. Jadi dapat kami jelaskan bahwa kalau di media sebagian besar menyatakan bahwa ini proyek pemerintah ya yang ada kita daerah ini ya, pemerintah daerah Jawa Barat gitu ya. Jadi sebenarnya yang ada itu adalah kegiatan penataan pelabuhan. Jadi di selatan kita itu ada pangkalan pendaratan ikan Paljaya. Ya. Kegiatan penataan pelabuhan itu kami bekerja sama dengan TRPN, karena TRPN itu menyewa lahan Mbak, yang ada di kawasan pelabuhan kita seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun. Kompensasinya adalah mereka membayar sewa tentunya kepada pemerintah daerah sebesar 2,6 miliar, kemudian ditambah dengan beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan itu. Baik fasilitas pokok, itu ada pendalaman kolam labuh, termasuk nanti pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu tentunya ada penataan toko yang toko-toko ya yang begitu kumuh pada awalnya dan sekarang sudah bisa dilihat di sana warna hijau, mungkin dari teman-teman sebagian itu sudah rapi. Kemudian nanti akan ada pembangunan kantor dan selanjutnya tentunya sebagai sarana fungsionalnya nanti itu ada pengaktifan lelang, tempat lelang, nanti kemungkinan juga kita ada cold storage di sana dan lain sebagainya yang akan dibangun di sana. Nah, yang viral beberapa hari ini adalah pagar laut. Ya.
karena mungkin viral juga di daerah lain. Jadi sebenarnya ini ada dua kegiatan yang berbeda, ya, dua kegiatan berbeda. Satu yang dilakukan oleh TRPN adalah rekonstruksi lahan atau restorasi lahan. Kalau dilihat di tulisan itu ya, dasar mereka melakukan restorasi atau rekonstruksi itu adalah dasarnya kepemilikan lahan ini. Mereka ditandai dengan kepemilikan sertifikat di kawasan ini. Kemudian juga memiliki KKPR daratnya. Jadi dasar mereka bekerja itu, ya. Dan itu tidak menjadi kewenangan kita untuk mengatur hal itu. Ketika bersentuhan dengan alur, nah ini yang baru kelihatan di sini. Kami membutuhkan alur yang lebar. Tapi kalau kita keluar dari pelabuhan, itu lahan itu sudah berhimpit kepemilikannya. Jadi ada yang mengklaim dan dibuktikan dengan sertifikat. Sehingga kita tidak bisa dong membuat alur tanpa izin pemilik lahan. Ya. Ini urusan nanti lain. Tapi teknisnya seperti itu. Kita bukalah, minta karena penetapan alur kita selebar 70 meter, dalam 5 meter, didapatlah seperti yang sekarang ini. Pagar-pagar yang ada ini, Pak Dirjen, teman-teman sekalian, itu adalah batas lahan yang diklaim oleh mereka. Ya. Jadi batas lahan. Oke, alur dibuat, tapi ini lahan kami. Jangan ganggu lagi dong lahan mereka. Nah ini makanya nantinya tentu tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa nanti akan bersama-sama kita akan duduk bersama lagi terkait dengan, karena ada beberapa kebijakan yang berbeda di sini. Kami Pak Dirjen terus terang memang kalau tadi Pak Dirjen mengatakan ini laut, kenyataannya memang ini laut. Ya, dan Pak Dirjen sudah melayangkan surat juga kepada TRPN-nya, kepada TRPN surat itu. Ya, jadi itu yang pada bulan Desember kemarin dan diminta untuk menghentikan kegiatan. Jadi yang dihentikan itu adalah kegiatan ini, ya, restorasi atau rekonstruksi lahan ini, itu yang dihentikan karena tidak memiliki KKPR lautnya, ya. Nah ini kewenangannya memang ada di KKP. Namun juga informasi terakhir kami dapatkan bahwa pihak TRPN sudah melayangkan juga surat untuk meminta izin KKPRL itu sesuai dengan peruntukan lahan ini. Nanti bisa dilihat Pak Dirjen seperti apa, apakah masih ada yang berhimpitan dengan zona-zona lainnya. Ini mangga nanti Pak Dirjen bisa menyikapi, termasuk kami juga. Karena mungkin nanti akhirnya bersama-sama juga Pak DKP dengan KKP untuk menetapkan bahwa zona ini memang ternyata bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tentunya sesuai dengan zonanya. Tapi yang jelas di sini ada zona kita, zona pelabuhan ini. Alur laut itu ada zona pelabuhan, ada WKPP kita. Jadi wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan itu ada. Jadi sekali lagi saya fasilitas pokok itu terdiri dari kolam labuh, dermaga, dan juga alur. Kalau nggak ada alur percuma, ya. Jadi itu kalau ditutup orang lahan kita ini karena ada klaim pemilikan itu, kita nggak bisa keluar, ya. Jadi ini yang kita upayakan alur ini. Tapi itu tadi kalau memang masih ada hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan atau regulasi di pusat, ini tentunya juga kita akan, terutama di KP ya. Saya sudah meminta memang untuk menghentikan sementara untuk alurnya. Tapi untuk TRPN tentunya ini hal yang berbeda Pak. Ya. Tapi mereka kelihatannya juga tidak operasi lagi hari ini. Ya, terima kasih, saya rasa itu saja Pak Dirjen. Mau tanya Pak Kadis lah. Mangga. Ya. Kalau kita lihat di sana kan restorasi. Saya tidak punya kewenangan untuk itu, dan di pagar itu kan kelihatan ya dasar hukum mereka, kepemilikan lahan mereka, izinnya mereka peroleh, ya. Nah, saya tidak punya kewenangan untuk menghentikan itu. Tapi saya minta bukalah untuk alur saya gitu. Ya. Tapi saya tidak paham, tapi yang nyata di sini ada sertifikatnya. Perusahaan. Ada lagi, Pak Kadis?
Baik, terima kasih. Jadi, baik, terima kasih. Jadi gini Mbak, dari KKP itu ada tim teknisnya, Dirjen PRL. Nanti yang beliau itu ada tim teknis untuk mensurvei, ya kan, apakah ini layak atau tidaknya diberikan itu, gitu. Nah dari kami ini hanya ketika ada pelanggaran kami turun. Ya kan, dulu kami sudah turun ke sini tanggal 19 Desember sudah kami peringatkan berhenti ya kan, urus dulu BKKPRL-nya gitu kan, karena itu menjadi concern kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu eskavator masih kerja, masih aktivitas gitu loh. Makanya saya putuskan ya sudah, saya segel. Ya seharusnya ketika sudah ada surat penghentian sementara dulu itu jangan ada pergerakan dulu, ya kan, akan dikaji dulu dari Kementerian KKP khususnya Direktorat Jenderal PRL apakah itu layak atau tidaknya gitu. Karena kalau kita lihat tadi ini kan laut Mbak, ya kan, laut itu semestinya izinnya tuh BKKPRL-nya tuh di HKP kan itu ya. Jadi pengelolaan ruang lautnya gitu ya, bukan apa-apa, karena kalau nanti itu jadi rancu. Kita meluruskan jadi supaya tidak ada simpang siur nih di masyarakat nih, kok di Bekasi juga ada pagar gitu kan. Nah ini Pak Kadis beliau yang tadi sudah menjelaskan secara teknis bahwa ini proyek ini yang terutama yang di TPI sana untuk mendukung kegiatan nelayan. Ya dibangunlah di situ ada TPI, ada toko-tokonya, terus ada sarana-sarana untuk kebutuhan nelayan. Kemudian Pak Kadis juga minta alur untuk lintasnya kapal-kapal nelayan tersebut. Gitu. Nah, yang menjadi konsentrasi kami ini kan terkait dengan izin PKKR-nya, ya supaya itu ditaati. Gitu. Demikian. Itu nanti yang akan melakukan evaluasi dari tim teknis Direktorat Jenderal PRL. Ya, yang jelas bukan di wilayah kami. Bukan. Kalau saya ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Ya, kalau yang sana teknisnya itu. Demikian. Jadi saya salah ngomong nanti kalau itu saya sampaikan. Sekarang teknis itu ada lainnya. Nah itu dia, itu nanti yang menyatakan dari sana, ya kan, dari sana nanti akan dikaji oleh teman-teman dari PRL, gitu. Mereka yang lebih paham lagi secara teknis, gitu ya. Nanti saya tahu tapi saya menjawab salah dong. Itu bukan kewenangan kami, kewenangan Direktorat Jenderal Teknis dalam hal ini. Tergantung dari nanti hasil evaluasinya. Tergantung karena itu tingkat kondisi lahan, kondisi perairan itu kan menjadi pertimbangan mereka, gitu ya. Jadi mereka nanti yang menentukan. Pak, dengan penegasan aja berarti memang wilayah ini punya kepemilikan tertentu masyarakat maupun swasta gitu, sehingga harus dibuat batas-batasan seperti itu. Nah tadi Pak Kadis yang tahu nih, Pak Kadis ya. Iya penegasan Pak Kadis ya Pak. Iya. Jadi kan kita pertama tidak bisa menafikan gitu ya, yang dimiliki dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Saya kan tidak punya kewenangan membatalkan sertifikat, ya. Makanya itu yang jadi persoalan kan tadi oleh Pak Dirjen, ini punya KKPRL tidak. Jadi memang harus diurus adalah KKPRL. Jadi kalau keberadaan ini nanti persoalannya urusannya beda lagi gitu ya. Pimpinan nanti. Ya. Ya. Pagar laut bukan punya DKP ya. Kita punya alurnya. Alurnya tidak disegel, tapi kami memang menghentikan. Alur itu kan buat jalan kapal ya. Segel ini, TRP, ya. Kan beda dengan KKP, perlunya KKPRL. Ya.
Sertifikat juga urusan nanti bukan dengan BPN ya. Pak, berarti sertifikat yang diklaim dimiliki itu apa Pak? RT RW begitu maksudnya? Atau Sertifikat hak milik. Saya. Mereka bayar pajak yang saya tahu. Kepemilikannya juga berdasarkan ada perolehan lah ya. Luasnya 5.700 tadi Pak? Bukan. Di sini sekitar itu yang disewa aja. Itu di lahan kita 5.700. Kalau ini mah kepemilikannya lebih dari 100 hektar. Kalau nanya sebelah lagi lebih banyak lagi. Ya. Berarti karena mengganggu alur lautnya ini Pak, kan pagar-pagar itu mengganggu alur laut. Bukan, itu yang membatasi antara alur laut dengan kepemilikan lahan ini. Ya. Tapi kita minta bukakan alur laut itu supaya lebarnya 70 meter. Itu sebenarnya di atas alur laut itu ada sertifikat kepemilikan lahan juga. Ada mengklaim. Makanya kami buka karena kepemilikannya sama. Tolonglah kami kasih jalan gitu istilahnya. Kulon nuwun lah yang punya gitu. Walaupun masalah ininya yang lain-lain kita tidak paham. yang menerbitkan sertifikatnya siapa Pak? Berarti Pak ATR BPN? ATR BPN. Berarti yang reklamasi ini punya swasta ya? Iya, betul. Punya swasta. Jadi kalau ada berita ini punya Pemda bukan, ya, bukan. Udah. Sudah puas? Udah? Sudah puas kita tutup. Baik. Teman-teman media yang saya hormati, jadi tadi Pak Kadis, kawan saya sudah menyampaikan secara teknisnya, bahkan kepemilikannya, beliau yang tahu menyampaikan. Kami dari KKP, khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, kita hanya melihat bahwa karena ini tidak ada PKKPRL, maka kami hadir untuk melakukan penertiban berupa penyegelan, gitu ya. Jadi secara teknis Pak Kadis sudah luar biasa menyampaikan. Bahkan tadi Mbak itu berhasil memancing. Kalau saya tidak terpancing saya. Jadi teman-teman semua dibuat berita narasi yang seimbang dan tidak meresahkan. Itu persennya. Terima kasih. Apalagi Langkah ke depan KKP seperti apa untuk kejadian ini sudah terjadi? ini pasti ketika ada pelanggaran, kami kan ada UUCK ya, ada sanksi administrasi dalam hal ini. Karena UUCK tidak ada pidana di situ. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, karena ada pelanggaran itu pasti ada tindakan dari kami di situ. Tindakan lain gimana, Bos? Ke depan KKP seperti apa supaya kejadian serupa tidak terjadi? Kami pasti nanti menyampaikan ke teman-teman semua aparat kita di daerah-daerah. Juga kita punya Pokwas, kelompok masyarakat pengawas itu yang untuk di PSDKP. Mereka akan memberikan informasi kepada kami, Pak, ada kejadian gini-gini seperti itu. Bahkan teman-teman di PRL pun punya juga namanya kelompok Mitra Bahari, itu yang di pantai-pantai, bisa dimanfaatkan juga. Jadi informasi akan lebih cepat kami terima. Terus terang kalau dari segi ini kan jauh dari tengah laut ya, kapal patroli kita di tengah gitu kan. Tapi di sini kami punya masyarakat, kelompok masyarakat pengawas itu yang berikan mata dan telinga pada kami. Demikian, bapak-bapak bisa menjadi Pokwas Mas sebagai informan kami, ya kan? Informan, Pak ini ada begini Pak, ada gini. Terima kasih. Jadi masyarakat sangat kami harapkan kita bisa ada masukan berita-berita maupun kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan aturan. Demikian, terima kasih. Ini berarti ada kaitannya sama Tagelang nggak ya Pak? Tidak kepemilikan? Tidak ada, Ibu. Ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.